sekali hari ini Rina kembali menjumpai Anda di program yang akan memberikan Anda ilmu serta wawasan seputar kesehatan yang dikemas secara informatif dan juga interaktif Papa dan Dokter. Di episode kali ini seperti biasanya gitu ya, Papa dan Dokter selalu menghadirkan dokter yang akan membahas bersama kita semua gitu ya, terkait tema yang berbeda di setiap minggunya. Dan hari ini kita membahas sesuatu yang penting sekali juga gitu ya untuk kita ketahui bersama, apalagi buat Anda yang saat ini tengah mengalaminya gitu ya. Dan Rina sampaikan saja untuk tema pada kesempatan kali ini terkait siapa bilang perawatan saluran akar itu menyenangkan gitu. Wow, apakah tidak menyenangkan? Nah, langsung saja nanti kita akan membahas bersama dengan dokter spesialis pada kesempatan kali ini. Dan kita sapa saja dokter Stephanie Alderina. Beliau adalah dokter spesialis konservasi gigi di Rumah Sakit Umum Daerah di Bandung. Apa kabarnya dok hari ini? Oke, selamat bergabung ya dok, dan salam kenal dari Rina dan seluruh Papa dan Dokter pada kesempatan kali ini. Tadi seperti Rina sampaikan, temanya agak cukup unik dok ya. Siapa bilang perawatan akar ini menyenangkan? Menyenangkan, wow, menyenangkan. Ya berarti menyenangkan gitu kan dok? Bisa dikatakan gitu ya. Karena kalau masalah gigi, wow, ini kalau Rina ya, prinsip Rina lebih baik sakit gigi dok. Lebih baik sakit hati dok daripada sakit gigi. Jangan terbalik. Kalau sakit gigi, wow, itu sudah sampai ke kepala, tidak enak bekerja, moodnya berantakan. Jadi lebih baik sakit hati dok. Kalau Rina. Nah, kita masalah gigi dok. Dokter sebagai spesialis konservasi gigi. Dan tadi membahas perawatan saluran akar yang menyeramkan gitu dok ya. Menyeramkan itukah dok, dan mungkin bisa dijelaskan dulu apa sih perawatan akar gigi itu sendiri? Oke, jadi kalau untuk perawatan saluran akar itu sebenarnya sama sekali tidak menyeramkan ya. Karena perawatan saluran akar itu sebenarnya minimal untuk rasa sakitnya. Karena kita untuk prosedur untuk mematikan saraf giginya pun kita tidak memerlukan anestesia, jarang yang sampai perlu disuntik gitu. Jadi kita hanya memberi obat di dalamnya buat mematikan sarafnya. Dan biasanya kalau pasien ada rasa sakit, pasti kita akan berhenti, kita kasih obat di dalamnya buat mematikan sarafnya gitu. Nah, baru bisa dibersihkan. Jadi intinya kalau untuk perawatan saluran akar sendiri itu pada prinsipnya adalah kita mematikan saraf yang sudah terinfeksi bakteri. Ya, kemudian setelah itu dibersihkan saluran akarnya dan kemudian diisi dengan bahan khusus supaya bakteri tidak masuk lagi ke dalam saluran akar tersebut sehingga tidak terjadi reinfeksi atau infeksi berulang. Ya, seperti itu sih. Oke, baik. Kalau mendengarkannya agak cukup ya, serap kalau ada orang yang tingkat rasa sakitnya tinggi gitu ya, rendah gitu maksudnya, bisa agak cemas dan takut. Tapi dok, apa permasalahan gigi yang memerlukan perawatan saluran akarnya dok? Apakah semua permasalahan gigi atau hanya beberapa? Tidak ya, jadi mungkin sebelum saya jawab pertanyaan itu, mungkin saya sedikit menjelaskan tentang lapisan-lapisan gigi ya. Jadi gigi itu ada 3 lapisan sebenarnya. Jadi yang pertama adalah lapisan enamel, itu lapisan terluar gigi. Kemudian yang kedua adalah lapisan dentin, itu adalah lapisan yang nomor 2. Kemudian yang ketiga itu adalah lapisan pulpa. Nah, pulpa gigi ini yang berisi saraf dan pembuluh darah. Nah, pada kasus apa gigi itu memerlukan perawatan saluran akar, yaitu pada kasus gigi berlubang yang sudah sampai lubangnya ini sudah dalam, sudah sampai kena ke saraf giginya tadi. Nah, jadi pada saat seperti itu memerlukan perawatan saluran akar gigi. Kalau gigi berlubang ini baru mengenai lapisan yang pertama dan yang kedua tadi, lapisan enamel dan dentin, itu masih bisa dilakukan penambahan gigi biasa. Kemudian juga pada kasus gigi berlubang yang sudah ada infeksi di ujung akarnya, jadi misalnya ada abses, ada kista, nah itu perlu dilakukan perawatan saluran akar. Juga pada gigi yang patah, patah misalnya akibat trauma atau benturan ya, misalnya karena jatuh atau karena kecelakaan, tapi patahnya itu sudah sampai kena ke lapisan yang ketiga tadi yang isinya saraf dan pembuluh darah tadi. Nah, itu juga harus dilakukan perawatan saluran akar. Kemudian juga pada gigi yang sudah berubah warna, jadi gigi yang sudah berwarna kehitaman dibandingkan gigi-gigi yang lain. Nah, itu tandanya gigi tersebut sudah mati dan itu harus dilakukan perawatan saluran akar gigi.
jadi ada apa namanya tertentu dok ya, tidak serta merta ya. Oke, baik, dilakukan perawatan saluran akar. Dok, berapa lama nih dok biasanya proses perawatan saluran akar dilakukan? Apakah sekali datang? Oke, untuk perawatan saluran akar itu tidak bisa dipastikan ya berapa kali kunjungan yang diperlukan. Intinya karena yang kita lawan itu adalah bakteri. Jadi kalau misalnya kita sudah bersihkan, itu sudah apakah sudah benar-benar bersih di dalamnya atau tidak, itu kan kita tidak bisa lihat dengan mata. Jadi indikatornya adalah dari keluhan pasien dan pada saat kita cek apakah sudah bersih atau belum. Jadi untuk pembersihan saluran akar itu tidak bisa sekali kunjungan. Biasanya pasti membutuhkan beberapa kali kunjungan. Untuk berapa kalinya itu tidak dapat dipastikan karena tergantung juga kondisi giginya dan juga biasanya tergantung dari respon imun atau kekebalan tubuh pasiennya. Jadi kadang ada yang mungkin sudah kita bersihkan beberapa kali tapi ternyata pasien masih merasa sakit, atau sudah kita bersihkan beberapa kali pada saat kita cek ternyata di dalamnya itu masih kotor. Nah, kalau terjadi seperti itu, intinya perawatan saluran akar itu tidak akan bisa berlanjut ke tahap berikutnya jika pembersihannya masih belum selesai. Dok, banyak orang gitu ya, di lingkungan sekitar itu banyak lebih memilih mencabut gigi dok daripada apa namanya perawatan saluran akar. Apa kelebihan dan kekurangan dari kedua tersebut? Oke, jadi sebenarnya untuk mencabut gigi ataupun melakukan perawatan saluran akar sebenarnya dua-duanya itu merupakan solusi ya. Cuman memang sebenarnya mencabut gigi itu selalu menjadi solusi terakhir. Nah, jika gigi itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi, kemudian bisa dicabut. Ya. Tapi intinya jadi perawatan saluran akar itu pada prinsipnya adalah mempertahankan gigi itu selama mungkin di dalam rongga mulut sehingga fungsinya dan estetiknya itu bisa kembali atau menyerupai seperti semula. Jadi selama gigi itu masih bisa dirawat daripada dicabut saat ini, itu lebih baik dirawat. Berarti gigi yang dilakukan perawatan saluran akar berlubang dulu kah dok baru dirawat atau bagaimana dok? Kapan harus dilakukan perawatan dok? Jadi kalau gigi tanda-tandanya ya bahwa gigi itu perlu dilakukan perawatan saluran akar itu yang pertama kalau gigi itu berlubang, kemudian sudah ada rasa sakitnya. Nyeri dulu dok? Nyeri, betul. Ada rasa nyeri dan nyeri ini biasanya bersifat spontan. Jadi pasiennya tidak makan, tidak minum, tetap rasa nyeri seperti itu. Nah, rasa nyeri ini bisa datang hilang, bisa juga bersifat menetap ya. Jadi ada yang rasa nyerinya terus-terusan, ada yang hilang nanti kemudian timbul lagi seperti itu. Misalnya sudah minum obat nyeri, tapi hilang sementara. Nanti kalau obatnya hilang efeknya datang lagi sakitnya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti gigi tersebut pasti membutuhkan perawatan saluran akar. Kemudian juga misalnya giginya sudah ditambal, sudah ditambal nih. Nah, tapi setelah ditambal malah sakit, jadi semakin sakit atau semakin parah sakitnya atau semakin bengkak. Jadi ada yang muncul pembengkakan pada gusi. Nah, itu juga salah satu tanda bahwa itu berarti gusinya harus dilakukan perawatan saluran akar, sudah tidak bisa ditambal saja seperti itu. Kemudian juga tadi misalnya giginya berlubang, kemudian sering bengkak gusinya, itu ada nanahnya berarti di dalam, betul, atau ada benjolan pada gusinya. Nah, itu berarti gigi tersebut sudah harus dilakukan perawatan saluran akar gigi karena sudah ada infeksi sampai ke ujung akarnya. Kemudian ya tadi gigi yang berubah warna ya, jadi misalnya warnanya sudah kehitaman, itu berarti gigi itu pasti butuh perawatan saluran akar gigi. Oke, jadi misalnya gigi berlubang tapi tidak nyeri, kalau amankan berlubang tapi tidak nyeri, kita harus lihat dulu. Jadi sebenarnya untuk memastikan apakah gigi tersebut perlu perawatan saluran akar itu untuk diagnosa pastinya itu kita tetap perlu pemeriksaan ronsen foto. Pemeriksaan ronsen foto atau ronsen dari apikal namanya. Jadi dari ronsen foto tersebut akan terlihat lapisan-lapisan gigi. Jadi kita bisa lihat nih, oh jadi gigi ini berlubang sudah sampai kena ke lapisan yang mana. Kadang pasien tidak merasa sakit, tapi ternyata begitu di ronsen ternyata lubang giginya itu sudah sampai kena ke lapisan yang ketiga tadi, atau sudah ada infeksi di ujung akarnya. Nah, itu berarti tetap membutuhkan perawatan saluran akar gigi. Jadi
harus ada pemeriksaan. Dan di sini sudah mendukung dok ya di rumah sakit ini. Pemeriksaan radiologinya ada. Oke, baik. Jadi diperiksakan ya dengan dokter Stefani untuk lebih lanjut gitu ya. Oke dok, untuk perawatan saluran akar ini biayanya apakah ditanggung BPJS kan? Masyarakat harus tahu. Nah, betul, untuk perawatan saluran akar itu untuk saat ini masih ditanggung ya sama BPJS. Jadi masyarakat bisa kalau memang ada masalah giginya yang memerlukan perawatan saluran akar, masalah biaya itu tidak perlu ada karena itu ditanggung BPJS. Cuman karena memang tadi ya tidak bisa dalam satu kali kunjungan, jadi ya memang intinya harus sabar, harus kooperatif untuk bolak-balik gitu. Karena kalau misalnya hanya beberapa kali terus belum selesai perawatannya, kemudian tidak kontrol lagi, ya itu jadinya percuma saja, sayang. Nah, itu kembali ke masing-masing dok ya. Apakah ini mau disembuhkan atau mau sakitnya berulang gitu dok ya? Oke baik, mungkin kita break sejenak dulu dok, karena setelah ini kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa atau netizen nanti yang bergabung akan Anda bacakan langsung dijawab oleh dokter Stefani setelah ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Papa dan Dokter. Marina dan juga dokter Stefani gitu ya, dokter konservasi gigi, spesialis konservasi gigi di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Kasih. Tadi kami sudah membahas terkait perawatan saluran akar yang tentu saja tidak menyeramkan ya, seperti yang dokter disampaikan. Jadi jangan takut misalnya ada sudah tanda-tanda seperti yang dokter Stefani tadi sampaikan di segmen pertama gitu ya, harus periksakan gitu ya, agar apa namanya ya penampilan fisik tetap oke dok ya. Kalau tersenyum manis gitu ya, tidak ada yang tersimpan sakit di gigi ya, kita rasakan. Jadi ya harus periksa ya, karena ini menunjang penampilan juga ya, dan demi kenyamanan ya. Kalau dirasakan tidak sakit, iya ya, jadi itu harus diperiksakan. Oke dok, ini kita sudah masuk di segmen tanya jawab dengan pemirsa di rumah gitu ya, jadi bisa langsung dijawab oleh dokter. Yang pertama ada dari Maria di Padang Lumbu, katanya saya pernah dengar katanya perawatan saluran akar itu bikin gigi jadi rapuh, benarkah dok? Bisa dijawab dong. Jadi perawatan saluran akar gigi itu sebenarnya bukan membuat gigi itu jadi rapuhnya, bukan perawatannya yang membuat gigi itu jadi rapuh. Tapi intinya karena gigi itu sudah mati, ya memang benar. Jadi gigi yang sudah mati itu dia lebih rapuh jika dibandingkan dengan gigi yang masih sehat seperti itu. Kenapa? Karena gigi yang sudah mati ini dia sudah tidak mendapatkan suplai nutrisi lagi karena saraf dan pembuluh darahnya kan sudah hilang seperti itu. Nah, untuk mengatasi itu memang bisa dengan cara pemasangan pasak dan pembuatan mahkota gigi. Jadi next selanjutnya gitu Ya, jadi setelah perawatan saluran akar itu selesai dilakukan, itu sebenarnya ada beberapa pilihan ya, jadi bisa cuma ditambah permanen saja. Nah, kalau itu memang dari segi kekuatannya dia tidak sebaik kalau dilakukan pemasangan pasak dan mahkota. Pasak itu merupakan alat penyangga ya, seperti alat penyangga yang menghubungkan akar dan mahkota gigi sehingga dia menjadi lebih kuat seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk mahkota gigi sendiri itu adalah mahkota selubung atau mahkota jaket yang terbuat dari porselen bahannya. Jadi bentuknya dan warnanya itu bisa dibuat menyerupai gigi asli di sebelah-sebelahnya. Jadi baik dari segi kekuatan maupun dari segi estetiknya dia memang lebih baik karena dia berfungsi untuk melindungi gigi asli yang di dalamnya. Jadi pada saat mengunyah itu beban kunyahnya tidak diterima langsung oleh gigi aslinya, tapi diterima sama mahkota yang dari porselen ini. Jadi gigi yang asli terlindungi di dalam. Jadi apa namanya, bisa bikin gigi rapuh dok ya, tapi ada hal-halnya, ada solusinya. Oke, tenang saja ya untuk Maria di Padang Lumbu. Lanjut ada Jitni di Belimbing, katanya jika gigi sudah diberi perawatan saluran akar, apakah masih bisa sakit lagi nih dok? Betul. Jadi intinya kalau gigi sudah dilakukan perawatan saluran akar seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa perawatan saluran akar itu prinsipnya adalah memperpanjang gigi itu di dalam, mempertahankan gigi itu berada di dalam rongga mulut selama mungkin. Tapi kalau ditanya apakah gigi yang sudah dilakukan perawatan bisa sakit lagi, jawabannya
walaupun sudah kita bersihkan, itu walaupun nanti terakhirnya sudah ditutup tambalan ataupun diberi mahkota gigi yang secara mata sudah rapat, tapi di situ tetap pasti ada celah mikro yang bisa menyebabkan bakteri itu masuk kembali. Seperti itu. Apalagi mulut itu kan memang sesuatu yang setiap hari kita pakai untuk mengunyah ya, jadi makanan itu selalu masuk di situ. Jadi tetap ada kemungkinan bakteri itu bisa masuk lagi. Tetap bisa jawabannya ya. Oke, lanjut lagi dok. Ada Murni di Tanjung. Berapa lama nih dok katanya ketahanan gigi setelah dilakukan perawatan saluran akar? Ada waktunya dok? Nah, soal ketahanan ya, itu memang kita tidak bisa pastikan ya, karena kita sebagai tenaga medis itu tidak pernah bisa menjaminkan oh ini ketahanannya berapa lama, itu tidak bisa. Intinya tergantung lagi juga dari pasiennya sendiri juga, karena yang gigi yang sudah dirawat terus kemudian sudah diberi mahkota ataupun sudah ditambal, ini tidak mungkin tiba-tiba pecah sendiri seperti itu. Nah, tergantung juga dari bagaimana pola makan pasien itu. Jadi misalnya pencegahannya ya mungkin dengan menghindari makanan-makanan yang terlalu keras, misalnya selama itu bisa dijaga sih ya bisa bertahan cukup lama ya, rata-rata sih 5 sampai 10 tahun. Tapi ya ada juga yang sampai lebih dari 10 tahun masih baik aja, bagus aja, tapi tidak bisa dipastikan ya, tergantung dari kondisinya. Semoga terjawab. Ada lagi nih dok, dari Dania dok di Imam Musim, apakah ibu hamil aman dok melakukan perawatan saluran akar? Ini pasti kalau dokter gigi pasti ditanyakan ibu hamil. Kalau untuk ibu hamil untuk perawatan saluran akar sejauh ini aman saja ya, karena tadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa perawatan saluran akar ini minimal sekali untuk perlu anestesi atau obat bius. Jadi obat-obatnya itu biasanya hanya dimasukkan ke dalam giginya saja, jadi tidak masuk ke udara dan lain-lain. Jadi cukup aman asalkan sudah tidak mual muntah ya, maksudnya intinya kalau dari segi keamanan sih aman, cuma dari kenyamanan pasien, nah itu karena kan perawatan saluran akar perlu beberapa kali kunjungan, kemudian posisinya juga pasti agak rebas. Kalau pasiennya aman, nyaman aja sih bisa aja kita dilakukan. Terakhir dok dari Ardi di Mabun, apa pantangan ya dok? Makanan, apa pantangan makanan setelah menjalani perawatan? Adakah pantangan makanan tersendiri dok? Jadi kalau untuk perawatan saluran akar sendiri, setiap kali kontrol biasanya saya pasti instruksikan pasien untuk tidak makan dulu selama 2 jam sampai 3 jam ya. Tujuannya itu supaya tambalan sementaranya yang diberikan pada saat perawatan itu mengeras dulu, jadi tidak gampang pecah, tidak gampang lepas. Nah, setelah selesai perawatan, jadi setelah perawatan yang sudah selesai sampai terakhir sudah sampai ditambal atau yang diberi mahkota gigi tadi, sebenarnya kalau pantangan secara spesifik sih tidak ada ya, untuk makan yang manis, dingin seperti itu aman aja. Cuma mungkin hindari makanan yang terlalu keras seperti tempe atau kacang kayak gitu yang terlalu keras. Nah itu karena yang dikhawatirkan kan pecah. Sayang dok ya, sayang tapi juga. Oke, baik. Semoga terjawab ya. Buat anda yang sudah bertanya tadi, kalau misalnya ingin lebih lanjut bertanya bisa langsung hubungi dokter. Sudah praktek ya di Rumah Sakit Umum Daerah Jimbaran Kasih, silahkan. Dan tadi seperti yang dokter Stefani sampaikan itu ditanggung PJS dok ya. Jadi aman buat anda yang misalnya ingin melakukan perawatan saluran akar, kecuali yang paksa dan mahkota. Nah, kecuali ya yang tidak ditanggung PJS kalau perawatan. Aman dok. Terakhir dok, bisa sampaikan kepada masyarakat yang saat ini tengah menyaksikan atau mendengarkan pesan nih dok, yang ingin atau masih takut gitu ya untuk melakukan perawatan saluran akar, adakah yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Silakan dok. Oke, bagi masyarakat yang memiliki masalah pada giginya ya, jadi misalnya gigi berlubang, jangan takut untuk memeriksakan gigi ke dokter gigi, karena biar kita bisa mengecek kalau misalnya memang gigi tersebut masih bisa ditambal biasa, kita bisa tambal. Kalau misalnya memang harus dilakukan perawatan saluran akar, bisa dilakukan sebelum gigi itu lubangnya menjadi semakin parah, dan sampai akhirnya kalau sudah parah atau sudah ada pembengkakan yang besar itu harus dicabut giginya. Jadi kan fungsinya dan estetiknya nanti pasti akan bergabung. Dan seperti yang disampaikan di awal tadi, itu tidak menyeramkan dok ya, tapi iya apa namanya dulu beberapa kali saja, tapi tidak sampai.
Oke, baiklah. Terima kasih banyak dok ya sudah memberikan banyak sekali pencerahan seputar gigi, pentingnya merawat gigi dok sampai ke akar dok ya. Oke, terima kasih sekali lagi dan terima kasih juga para pemirsa tadi yang sudah bertanya dan menyaksikan dari awal. Semoga dapat memberikan kita pencerahan gitu ya, pentingnya kita merawat gigi, menjaga gigi dan penampilan gitu ya agar tetap prima dan oke. Dan masih banyak lagi nanti episode Papa dengan Dokter lainnya, jadi jangan lewatkan episode-episode lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan hingga sekarang. Kami pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.